damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apakah daripada pengertian Injil itu? Injil adalah kabar keselamatan, kabar yang berbicara tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Tentu supaya orang bisa menerima atau mengenal Injil itu harus ada yang membawakannya. Sebelum dia membawakan tentang firman itu, yang harus dia lakukan adalah belajar. Dari ketika dia belajar, kemudian dia semakin mengerti, dan ketika dia belajar, dia juga beriman ketika dia mengerti bagaimana Allah yang bekerja di dalam dirinya. Oleh karena itu, pekerjaan untuk memberitakan Injil itu adalah seruan daripada Tuhan Yesus di dalam kitab Matius yang mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku dan baptislah mereka. Artinya pemberitaan Injil itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus untuk menyampaikan kepada setiap umat manusia. Oleh karena itu, pemberitaan Injil itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu adalah karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan dari setiap jalan hidup kita. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan kepada kita di dalam kitab renungan kita hari ini yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Paulus mau meyakinkan kepada setiap orang ketika Paulus harus terpanggil untuk pekerjaan daripada memberitakan Injil itu, pekerjaan itu bukan karena hanya kemauan Paulus, tetapi itu panggilan Tuhan di dalam diri Paulus. Karena apa? Karena pekerjaan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya kata-kata pemanis, kata-kata penyemangat, tetapi itu adalah perkataan Tuhan yang disampaikan. Tentu menyampaikan perkataan Tuhan tidak selamanya tentang kegembiraan. Firman Tuhan itu ada sebuah nasihat itu ada disampaikan dengan lembut, ada dengan level yang di atas dari kelembutan, ada juga dengan pedas atau dengan keras. Dan disinilah perkataan itu tidak dikatakan dengan omong kosong, tetapi bagaimana Paulus yang pertama sekali bertemu dengan Allah, mengimani tentang Yesus Kristus dan berjumpa dengan Yesus itu sendiri. Dan disinilah Paulus meyakinkan bahwa firman itu bukan hanya kata-kata saja. Kalau memang hanya kata-kata saja, ya bisa hilang, bisa dia dilindas oleh zaman. Tetapi perkataan firman Tuhan itu sampai tahun 2025, firman itu tetap menjawab apa yang kita perlukan. Firman itu tetap menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi tantangan kita. Karena firman itu tidak hanya ditulis dengan tinta, tetapi ditulis melalui Roh Allah di dalam kertas itu dan juga di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nah, firman itu disampaikan adalah dengan kokoh. Berarti kokoh, dia penuh kekuatan, dia tidak akan pernah goyah. Itulah yang mau dimaksud oleh Paulus, bahwa ketika firman diberitakan, di mana Kristus yang ada di situ. Di mana ketika firman diberitakan, Allah ada di situ. Di mana firman diberitakan, di situ ada Roh Kudus. Sehingga ada kokoh kekuatan di dalam setiap pekerjaan itu. Untuk siapa? Untuk kita, untuk saya. Nah, disitulah bagaimana firman itu menjadi khotbah yang hidup di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari pergumulkan firman itu dengan hidupmu, maka Tuhan akan menyertaimu dan engkau akan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam setiap hidup manusia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah kami semakin hari merasakan firman Tuhan yang kuat, yang kokoh di dalam diri kami.
Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.